Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar, 2-10 perusahaan besar yang menguasai pasar. Dalam pasar oligopoli, produk setiap perusahaan tidak begitu berbeda atau bisa juga homogen dengan perusahaan lain. Di pasar squeezy oligopoli diperhitungkan bagaimana pesaing merespon perubahan harga dan dampaknya terhadap jumlah barang yang diproduksi perusahaan. Ciri pasar squeezy oligopoli: ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. B. Perusahaan-perusahaan menghasilkan barang yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan. C. Setiap perusahaan di pasar ini percaya bahwa pesaing mereka akan ikut merespon penurunan harga bila salah satu perusahaan menurunkan harga. D. Pasar ini sulit dimasuki perusahaan baru. Dapat dilihat dari kurva bahwa pesaing akan mengikuti apabila satu perusahaan menurunkan harga, dan pesaing tidak akan mengikuti apabila perusahaan menaikkan harga, maka kurva demand produksinya akan mengikuti garis EBITDA pada kurva. Laba maksimum terjadi apabila AMR sama dengan MC dan harga pada laba maksimum adalah harga di mana konsumen masih mau membeli pada harga tingkat produksi tersebut. Assalamualaikum. Model Carnot dalam ilmu ekonomi adalah model oligopoli di mana perusahaan menghasilkan produk yang homogen dan bersaing dalam jumlah. Fungsi reaksi menggambarkan hubungan antara kuantitas yang harus diproduksi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan jumlah yang diperkirakan akan diproduksi oleh perusahaan lain. Dalam model Carnot, barang yang dihasilkan itu juga bersifat homogen dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya produksi marginal yang ke nol. Secara umum, dalam model Carnot bisa dikatakan bahwa jika di pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi. Setelah menentukan jumlah produksi, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasar. Contoh fungsi total biaya masing-masing perusahaan berikut. Kita memakai contoh dari produsen rokok Marlboro dan Camel. Marlboro TC1 sama dengan 10 Q1, Camel TC2 sama dengan 10 Q2, maka dapat dikatakan kedua perusahaan mempunyai marginal cost MC Rp10 per unit. Apabila Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10, maka total cost TC sama dengan 100. Jadi P sama dengan 100, Q1 Q2 sama dengan 80, Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10, maka P sama dengan 80. Karena suatu harga P itu akan dapat ditentukan jika jumlah produksi yang ditawarkan di pasar telah ditentukan, yaitu seperti Marlboro yang akan menentukan berapa jumlah produksi Q1 yang akan dia keluarkan dengan tidak lupa memperhatikan jumlah produksi pesaingnya Q2 yaitu Camel. Begitu juga sebaliknya, Camel akan menentukan jumlah produksi Q2 dengan memperhatikan juga berapa produksi Marlboro Q1. Keseimbangan model Carnot ini akan terjadi jika Marlboro dapat memaksimalkan keuntungannya, Camel juga dapat memaksimalkan keuntungannya juga, dan seluruh produksi Marlboro dan Camel Q1 Q2 telah habis dalam pasar 12, dan keseimbangan dalam model Carnot ini hampir sama atau hampir mendekati dengan keseimbangan pasar bersaing sempurna. Zuckerberg oligopoli. Oligopoli Zuckerberg adalah model oligopoli di mana satu perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin memilih outputnya terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan tersisa yang dijuluki pengikut kemudian menentukan output mereka. Pemimpin secara strategis memperhitungkan respons produksi para pengikutnya dalam pengambilan keputusan. Komponen utama model oligopoli Zuckerberg. Yang pertama, perusahaan pemimpin. Inilah perusahaan-perusahaan yang pertama kali bergerak dalam oligopoli Zuckerberg. Mereka memilih tingkat output mereka dengan mengantisipasi bagaimana perusahaan lain akan bereaksi. Yang kedua, perusahaan pengikut. Perusahaan-perusahaan ini akan menanggapi keputusan, keluaran pemimpin dan memilih tingkat produksi yang sesuai. Yang ketiga itu fungsi reaksi. Para pemimpin mempertimbangkan hal ini untuk memprediksi tanggapan perusahaan-perusahaan pengikutnya terhadap tingkat output yang berbeda-beda. Mereka diperoleh dengan menggunakan maksimalisasi keuntungan berdasarkan output pemimpin. Model Zuckerberg.
Dengan asumsi sumbu X mewakili produksi perusahaan A dan sumbu Y untuk output perusahaan B, kemudian besaran QC dan QS masing-masing menunjukkan titik kesetimpangan untuk kondisi Cournot dan Zuckerberg. Jika perusahaan A menganggap dirinya sebagai pemimpin, Zuckerberg, dan B sebagai pengikut, maka akan menghasilkan kuantitas QA. Akibatnya perusahaan B mengikut dengan QB, yang merupakan nilai terbaik yang dapat dimaksimalkan perusahaan. Perhatikan bahwa QA adalah titik equilibrium Zuckerberg, di mana perusahaan A memproduksi lebih banyak daripada yang dapat dihasilkannya di QC, titik equilibrium Cournot. Demikian pula ketika perusahaan B mengikuti setelah perusahaan A mengambil keputusan output, produksinya jauh lebih sedikit daripada yang bisa dihasilkan dalam permainan Cournot. Next materi oleh Fahira Alfafa dan Tri Larasati. Maksimalisasi profit dengan berkolusi kartel. A. Sejarah lahirnya kartel. Pemikiran bahwa hubungan internasional adalah fenomena kartel memiliki sejarah yang panjang. John Atkinson Hobson berpendapat bahwa antara tahun 1902 dan tahun 1938 antagonisme negara dapat diredam dalam sistem imperialis bila negara-negara besar mau mempelajar. Garis seni penggabungan nukbu istilah penggabungan atau menggabungkan digunakan untuk menyebut kartel berbeda halnya dengan Karl Kautsky teoriwan demokrasi sosial ternama sebelum Perang Dunia I berharap sejak tahun 1912. Memahami penetapan harga kartel dalam ekonomi mikro. Penetapan harga kartel adalah topik penting ketika mempelajari ekonomi mikro dengan menggarisbawahi dinamika persaingan dan kolaborasi dalam suatu industri. Laporan ini menyoroti bagaimana perusahaan kadang-kadang dapat bekerja sama untuk membangun kekuatan seperti monopoli dalam menentukan harga. Kartel umumnya dipandang negatif karena strategi penetapan harga mereka yang manipulatif dapat menyebabkan harga lebih tinggi bagi konsumen. Namun, dari perspektif mikroekonomi, studi tentang penetapan harga kartel menghasilkan wawasan berharga mengenai dinamika kekuatan dan kendali pasar. Kelebihan dan kekurangan kartel. Seperti instrumen ekonomi lainnya, kartel juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Melalui kerangka penetapan harga kartel, kami akan menyelidiki dampak menguntungkan dan merugikan dari formasi tersebut, khususnya di bidang ekonomi mikro. Hai, aku Aprilia Herlen yang membawakan materi kelima. Bertren oligopoli. Ciri pasar oligopoli adalah pertama, hanya ada beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Kedua, perusahaan memproduksi produk yang persis sama pada marginal yang kontan. Ketiga, perusahaan bertarung pada persaingan harga. Keempat, konsumen mendapatkan informasi yang cukup idaan pasar. Kelima, barrier to entry exist. Dari pandangan manajer, menghadapi pasar bertren oligopoli paling tidak menyenangkan, karena besar kemungkinan bakalan akan terjadi perusahaan manajer ini mempunyai untung nol atau bangkrut. Tetapi dari sudut pandang konsumen, pasar sangat disukai, karena ini agak mirip dengan pasar dengan persaingan sempurna perfect competition. Misalkan di pasar bertren hanya ada 2 perusahaan bertren duopoly, karena konsumen mendapat informasi yang cukup tentang keadaan pasar, tidak ada biaya transaksi, dan produk di pasar seragam dan sama, maka konsumen akan membeli barang dari perusahaan yang murah harganya. Misalkan perusahaan membanggakan harga yang sangat tinggi, maka semua konsumen akan membeli perusahaan kedua, dan perusahaan akan bangkrut karena konsumen tidak yang membeli produknya. Agar bangkrut, perusahaan satu akan banting setel menetapkan harga yang rendah dari perusahaan untuk merebut seluruh pasar dari perusahaan untuk merebut seluruh pasar dari perusahaan kedua. Lalu kapan perang harga ini akan berakhir? Yaitu kalau P1 sama dengan P2 sama dengan AMSI.